aku berikan apa maumu. Salahmu ku maafkan. Rezekimu ku beri. Semua kata-katamu yang kau ucapkan kepada aku untuk minta ampun, ku ampunkan, kata Allah. Nafsu dasarnya itu adalah sombong, kufur, ingkar, lupa. 4 ini suka dipunya oleh manusia. Kok di bulan suci Ramadan banyak juga orang mengumpulkan uang. Iya, Bunda. Yang katanya di sini dia bisa berdakwah, atau katanya di sini dia bisa. Semua dia mengumpulkan uang. Untuk rumahnya aja dia nggak buka. Tidak berhak kita untuk mengurus dosa orang. Tidak berhak kita mengurusi agama orang. Yang kau urus adalah dosamu dan agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda Indah. Kembali lagi kita ke podcast Bunda Indah Institute. Malam ini alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bunda Indah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih mohon maaf lahir batin dulu Bunda kepada sahabat Bunda Indah di seluruh daerah ya, dan juga seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya, masih bulan Syawal. Bunda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Hari Raya yang Fitri ini kita mendapatkan satu berkah dan rahmat serta pintu taubat dan pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda ini kan kalau bisa kita katakan masih memasuki minggu kedua bulan Syawal ya Bunda. Biasanya itu kan kalau makna dari Syawal itu sendiri, Bunda seperti apa selama ini? Gitu. Kita sebelumnya kan 1 bulan berpuasa, menahan emosi, mengendalikan diri gitu. Nah, Bunda sendiri itu selama ini memaknainya seperti apa Bunda? Ya, terima kasih. Nanda Anggi, ketemu lagi di podcast Bunda Indah Institute. Sebenarnya kita ambil dulu dari bulan suci Ramadannya. Kenapa ada hari raya Idul Fitri? Bunda lihat itu adalah satu bulan kemenangan bagi umat Islam. Ya, bulan bagi Bunda itu bulan yang penuh rahmat itu adalah di bulan suci Ramadan. Bulan suci yang kita tunggu bagi kaum muslim dan ya khususnya umat Islam ya. Bulan penuh rahmat, penuh karunia, penuh keampunan. Itu sangat ditunggu oleh kaum muslimin. Jangankan kaum muslimin, seluruh alam ciptaannya pun menunggu. Disitulah terbukanya pintu maaf. Bagi Bunda dikatakan adalah pintu rahmat. Sesuatu yang diharapkan oleh manusia yang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk minta ampun kepadanya, Sang Pencipta, kepada seluruh ciptaannya, termasuk manusia itu sendiri. Itu satu kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ternyata kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan perintah sesuai apa yang dikatakan dalam Al-Quran, dalam sunnah rukun Islam ya, yaitu berpuasa. Salah satu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, itulah makna sebenarnya di Hari Raya Idul Fitri, itu 1 Syawal tadi. Kalau memaknai bulan suci Ramadan itu, kalau Bunda cerita bisa nangis. Kenapa? Bertahun-tahun, apalagi usia kita udah diambang pintu. Diambang sudah tua. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bernafas hidup. Dan mungkin bisa bertobat. Bagi yang mau bertobat. Untuk mendapatkan bulan suci Ramadan itu jangan sia-sia. Bersihkan hati, bersihkan diri. Apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa, baik dosa tersembunyi, dosa yang nampak, dosa yang kecil, maupun dosa besar dan dosa yang nampak, itu semua
harus kita jujurkan kepada Allah. Sekalipun dia tahu. Kita mau dahulukan dulu jujur kepada Allah untuk bisa kita bertobat nasuha di bulan suci yang masih Allah berikan kesempatan untuk kita. Nah, itu salah satu. Anak Anggi, kenapa Bunda itu sangat bahagia mendapatkan bulan suci Ramadan. Kalau bisa nggak usah bulan yang lain. Sampai ajal kita tiba, biarkan bulan suci Ramadan itu tidak usah berhenti. Jadi kita di situ belajar untuk menjadi manusia yang sebenarnya. Siapa kita sebenarnya? Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Ya, sebelum kita mendapatkan apa makna di hari raya Idul Fitri tadi di Syawal tadi, itu tadi. Nah, supaya Anggi sendiri harus tahu, bersyukurlah bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmat, itu artinya besar, sangat besar rahmat itu. Terbukanya segala pintu di situ. Makanya kesempatan kita untuk berbuat baik, bertobat, sampai agama lain aja di bulan suci Ramadan banyak sekali di agama lain loh. Iya, Bunda. Di luar dari agama Islam banyak yang berbondong-bondong untuk menunjukkan dan perbuatan kebaikan-kebaikan itu. Salah satu adalah saling memaafkan. Karena kita sebagai bangsa Indonesia punya toleransi yang tinggi. Salah satu adalah kebersamaan untuk saling memaafkan, saling menyayangi, saling semua untuk berkumpullah menunjukkan kami hari ini diberi kesempatan di bulan suci Ramadan untuk bisa bertobat nasuha. Bertobat. Itu salah satu. Iya. Tapi kan tidak banyak memang kita merindui gitu bulan Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan selama 1 bulan biasanya memang banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk beribadah nih, Bunda, kan beribadah, melakukan ini karena memang bulan penuh ampunan tadi ya, Bunda. Tapi setelah Syawal biasa titiknya nih. Setelah Syawal itu, Bunda, selalu banyak kita yang akhirnya sebulan itu membersihkan diri, taubat nasuha, Bunda ya. Tapi setelah Syawal jadi lupa lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal Syawal ini manusia kembali ke fitrahnya gitu ya, Bunda. Tapi itulah akhirnya setelah Syawal kembali lagi gitu. Perbuatan-perbuatan yang selama ini dilarang dalam agama Dia tahu kita, itu salah tapi masih dibuat. masih juga dibuat. Ini gimana, Bunda? Wah, ini pertanyaan bagus. Ya. Sebenarnya sering Bunda katakan kepada semuanya yang selalu mendengar nasihat Bunda, termasuk dari podcast itu sendiri, nasihat-nasihat Bunda di majelis taklim Bunda, atau berbicara dimanapun. Bunda itu kan selalu bicara itu Allah. Saya jarang, masih bisa dihitung untuk terlalu banyak bicara dunia. Ya, jadi begini sebenarnya, kita nggak luput dari kesalahan, dari dosa. Mungkin Allah nggak akan menciptakan kita sebagai manusia tanpa ujian. Karena Adam sendiri kalah oleh nafsu dia sendiri. Hanya 2 kuldi Adam bisa jatuh. Ya, jatuh ke dalam neraka. Tapi begitulah hebatnya Allah, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Adam dibiarkannya, setelah itu Adam dimaafkan, akhirnya menjadi ahli surga. Siapa kita? Ya. Sebenarnya manusia yang diutus Allah, diciptakan Allah itu adalah manusia yang paling mulia, itu adalah kita manusia. Kita ya, sebagai manusia. Tapi sayang, selalu kemuliaan itu dikhianatin. Bicara khianat. Makanya Allah itu sangat pencemburu. Setelah kujadikan kau, 3 bulan kita itu kan sudah dilafazkan untuk satu perjanjian kepada Allah. Roh kita. Selalu Allah sudah katakan, apakah kau mampu jadi manusia sebenarnya? Kuberikan amanah untukmu. Dia katakan mampu. Itu tadi, kalau sudah manusia sudah jadi wujud manusia sebenarnya,
Yang paling ngeri itu adalah godaan. Apalagi sudah nafsu yang mengembang dalam tubuhnya, yang sebelum akhir bali belum ada nafsu. Tapi begitu akhir bali nafsu itu sudah membesar, berserak atau berkembang dalam tubuhnya. Mulai datang kesombongan, mulai datang lupa. Ini belum bulan suci. Rukun Islam itu ada berapa, Anggi? Nah, itu rukun Islam semua aja pun dikhianatin. Kembali tadi di salah satu rukun Islam itu ada berpuasa. Tujuan kita berpuasa itu sampai kembali ke fitrahmu. Aku berikan apa maumu. Salahmu ku maafkan. Rezekimu ku beri. Semua kata-katamu yang kau ucapkan kepada aku untuk minta ampun, ku ampunkan, kata Allah. Tapi apa kembali? Itu tadi, kembali yang sering Bunda katakan, lidah tak bertulang. Kalau lidah ini semua bisa bicara. Bicara baik, bicara pura-pura, bicara lembut. Betul? Sampai sumpah berkali-kali dia lafazkan. Ya bersumpah karena Allah, jujurlah. Tapi kalau sudah bersumpah karena Allah berbohong, itu tadi. Bagaimana dia mau dapat fitrah? Di bulan suci Ramadan dia cetuskan, dia bertobat, dia sholat, dia banyak bersedekah. Gampang itu. Kalau berpura-pura kan gampang untuk berbuat sesuatu di dunia ini. Tapi untuk melangkah ke akhirat itu berat. Malah suka malu. Kita ngobrol Allah aja udah malu manusia sekarang. Kebanyakan orang ngobrol Allah tausiah atau apa. Senangnya dibayar daripada dia berbicara lebih banyak untuk berkeliling apa yang selalu Rasulullah berikan contoh kepada kita. Berkeliling Rasulullah terus berkumandang, bersiar, memberikan kebaikan-kebaikan sebagai penyuruh kebaikan, menegakkan kebenaran. Ya, itu Rasul. Gak ada dicontoh. Mereka sendiri yang buka dalil. Al-Quran mengatakan kebenaran, kebaikan, nggak dibuat. Kembali tadi, diampunkan di bulan suci. Kusucikan dirimu, ku kembalikan fitrah itu kembali kepadamu. Setelah bulan selesai, malah kadang-kadang berpuasa masih suka merumpi. Menjelekkan orang, bersaing, minta sana, mau berbuat sedekah, minta sana, todong sini. Ya kalau kau mau bertobat nasuha, kau mulai dulu ikhlasmu. Karena ikhlas itulah kekayaanmu sebenarnya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apa yang kau punya? Mau itu satu biji kurma pun, satu potong kurma, satu potong roti, atau apa yang kau punya, coba kau mulai dengan sedekah itu dengan keikhlasanmu. Betul nggak? Betul. Maka kau akan tahu rahmat itu. Dimulai dari kecil kau berbuat kebaikan-kebaikan, baik itu dari nasihat, kau melangkah bentuk silaturahmi, sampai tarawih bisa bersama. Coba lakukan. Alhamdulillah Anggi, saya memberikan contoh. Itu pun belum tentu saya baik. Selama 1 bulan berpuasa, saya buka pintu rumah saya. Saya buka pintu saya dari pagi sampai selesai tarawih. Malam kami buka bersama, tarawih bersama di rumah saya. Jadi rumah saya itu udah saya jadikan rumah ibadah. Bukan rumah saya. Kenapa saya lakukan? Saya malu kepada Rasul. Kenapa Rasul memberikan selalu contoh yang baik? Kenapa kita tidak membuat dan melakukan, apalagi kesempatan kita itu ada di bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat. Mana tahu malaikat tadi tanpa saya sadari datang untuk terus menghitung pahala saya. Mana tahu. Saya nggak pede sih. Bunda itu nggak pernah pede merasa benar atau merasa masuk surga atau tidak pernah pede. Bunda ini merasa beriman. Tapi Bunda kepengen bagaimana suatu saat kau ambil aku dalam keadaan lagi berbuat kebaikan. Apakah kau terima? Apalagi di bulan suci Ramadan. Itu yang saya buka pintu tadi. Pintu rahmat kau buka. Kau buka pintu rumahmu. Kau buka pintu rezeki kepada siapapun. Maka kau dapatkan pintu rahmat itu di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci. 1 bulan full yang kau gunakan untuk ibadahmu. Bukan cuma untuk sholat. Bukan untuk berpuasa.
Bagaimana silaturahmimu, memaafkan para musuhmu. Bagaimana kau punya harta bisa kau jual. Bisa kau gunakan untuk penyebar kebaikan, bersedekah. Ada bajumu kau sedekahkan. Ada uangmu kau buang. Ada makananmu kau sedekah. Semua waktu kau pergunakan untuk beribadah. Supaya nanti sesudah hari raya Idul Fitri. Allah kembalikan fitrah itu untuk menjadikan kau menjadi hambaku. Maka di situ sudah ada terindikasi kita itu sudah menjadi hamba yang sudah menjalankan perintahnya selama 1 bulan. Betul? Betul. Bukan keliling cari uang. Ini enggak. Ya saya enggak mengatai siapa. Kok di bulan suci Ramadan banyak juga orang mengumpulkan uang. Iya, Bunda. Yang katanya di sini dia bisa berdakwah atau katanya di sini dia bisa. Semua dia mengumpulkan uang. Untuk rumahnya aja dia enggak buka. Pintu rahmat yang mana dia? Ilmu dia dibayar kok. Betul? Betul. Ilmu yang diterapkan kepada orang dia dibayar. Nah itu mungkin ibadah yang mana? Ikhlas itu Bunda. Dan tadi yang Bunda bilang, kalau kau ingin berbuat kebaikan kepada aku, indah dulu dong. Ikhlas saja. Kalau kau mengatakan kau punya harta, ikhlasmu kau tunjukkan kepada aku. Kalau sudah seorang hamba yang ikhlas, dalam langkah ada ikhlas, ya dalam berbuat semua ada ikhlas. Nah, sampai anak Bunda sendiri pun menuju maut, Bunda serahkan sama Allah. Wallahu alam apakah itu bentuk ikhlas? Karena semua udah kembali ke Dia. Fitrah diganti Allah kok, fitrah itu suci, mensucikan. Yang mana tahu dalam keadaan suci kita mati, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Pasti husnul khotimah. Nah tadi yang Andi bilang, kenapa masih berbuat dosa setelah sebulan Syawal? Kembali lagi, bukan ke fitrah, kembali ke dalam nafsu. Yang katanya aku udah puasa 1 bulan penuh, aku sudah bersedekah 1 bulan penuh, aku sudah tarawih 1 bulan penuh, semua sudah. Ternyata yang dia lakukan belum tentu ikhlas. Kenapa? Ikut-ikutan. Orang sedekah ikut-ikutan, orang tarawih ikut-ikutan, orang berbuka niatnya udah ikut-ikutan. Niatnya karena Allah, tapi ternyata semua ikut-ikutan. Ikut kepada siapa? Nafsunya sendiri. Makanya setelah di bulan suci Ramadan tadi, fitrah kembali, datang sang penggoda, jin dan setan, yaitu dirinya sendiri. Dia nggak bisa menahan nafsunya dari apa? Dari godaan setan. Godaan dirinya karena dunia ini. Dia bukan kembali ke fitrah. Nah, yang menarik ini kan Bunda ikhlas itu tadi Bunda. Jadi banyak kan orang selama 1 bulan itu berbuat baik, ibadah, bersedekah dan sebagainya itu selain berpura-pura, maksudnya selain mengikuti orang lain gitu ya Bunda, ada juga yang berpura-pura gitu. Terutama mungkin banyak juga yang mencari, malah bulan puasa itu dijadikan mencari image juga. Ya, cari gitu, uang, cari image, pencitraan. Nah Bunda sendiri kan selama ini melakukan itu tidak ada tujuan apapun selain ridho ilahi ya Bunda. Nah ini mungkin menarik untuk disampaikan ke sahabat Bunda gitu, dimanapun berada gitu Bunda. Karena banyak sekali kita merasa sudah berbuat baik dan sebagainya selama 1 bulan, padahal di dalam hati kita itu bukan ikhlas yang sebenarnya yang Bunda katakan tadi Bunda. Jadi gini, saya dulu belum mengenal Allah itu, saya suka pamer. Dalam hati pamer gini, aku nggak peduli aku berbuat ini, yang penting orang tahu aku ini orang baik. Sebelum kenal Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memfitnah saya marah dulu. Karena kan saya udah buat baik, gitu. Tapi ternyata kebaikan itu dasarnya dari takwa. Makanya Bunda katakan sering, kalau kau mau jadi orang bertakwa, mampu nggak kau sabar jadi orang ikhlas? Mampu nggak kau sabar menjadi orang sabar? Karena ikhlasmu itulah takwamu. Sabarmu itulah takwamu. Jadi Bunda tuh belajar 2 nih setiap hari. Nggak mau dulu Bunda belajar manapun.
Untuk apa Bunda berkali-kali khatam Al-Quran? Ya, tapi Bunda nggak ikhlas. Untuk apa berkali-kali khatam Al-Quran, bersedekah kemana-mana, tapi Bunda nggak sabar. Jadi gini, di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, saya jarang tidur. Bukan hanya saya menunjukkan kepada manusia saya bertahajud, ya, saya tarawih. Saya memulai dulu dengan langkah saya. Langkah ini nggak gampang. Kalau untuk menyembah Allah kita duduk, nggak ada capeknya dong. Capek di mana? Habis berdiri duduk, nggak capek. Tapi kalau sudah melangkah karena Allah, itu langkah kita itu nggak akan pernah capek. Setelah saya mengenal, terlalu cinta saya sekarang sama Allah. Makanya seorang Bunda Indah itu tak pernah mau mengenal lagi dunia ini, hanya untuk kehidupan nafsu, ya, karena kehidupan dunia ini enggak, ya. Terserah orang mau bilang apa terhadap Bunda. Yang penting aku dan kau, bukan untuk hambamu, tapi hablum minannas akan kukorbankan demi karena kau, bukan karena manusia. Jadi saya mulai dulu di bulan suci saya berikan contoh. Ini iktibar sebagaimana Rasulullah mengeluarkan sunnah. Sunnah perbuatan dan ucapan harus sesuai dengan ucapan kau dan perbuatanmu. Kalau tidak itu bukan sunnah. Mau dapat syafaat, kerjakan sunnah itu. Ya, berikan contoh yang baik. Jadi saya mulai. Saya pagi jam 6 bangun. Berjalan. Habis sahur, habis semuanya. Saya berjalan. Apa yang saya buat? Saya belanja. Ya. Saya belanja, ini satu pembelajaran. Saya belanja, saya bisa berdialog di pasar. Apa yang saya bisa bikin buat terhadap orang-orang yang mungkin masih dia menghitung dengan rupiahnya untuk membeli cabai 1 on aja sulit. Kita bertanya, kita tegur. Diam-diam bagaimana kalau sedikit ini bisa saya beri. Bagaimana kita anggap mereka itu saudara kita. Jangan kita membuat diri kita itu untuk mengimbangin dia. Saya pakai baju itu kalau ke pasar lebih jelek dari seorang pengemis. Biar aja orang nggak tahu siapa saya. Yang penting bagaimana aku bisa mengasihi kau, mengasihi, ya. Bagaimana aku bisa menolong kau, pertama dengan senyum, bersapa dulu nih di bulan suci, ya. Itu yang tadi saya bilang. Mulai dulu dari langkahmu, bukan dari sholat dulu, enggak. Langkah kau ridho itu enggak. Kau jemput ridho enggak kepadaku. Jadi bayangkan Nak Anggi. 1 bulan itu saya belajar. Bagaimana saya harus masak untuk majelis saya di malam berbuka puasa bersama. Saya belanja nih. Ada nggak? Katanya saya ini tokoh ya. Katanya hebat nih kata orang. Kerja saya nggak ada lain. Nggak ada, saya duduk dengan gaya-gayaan di plaza. Gaya-gayaan seperti seleb, gaya-gayaan seorang pejabat, nggak ada. Tugas saya setiap pagi setelah saya sholat ini atau ini itu urusan saya sama Allah, nggak perlu saya tutuskan. Ini bicara belum nanas. Saya tunjukkan bagaimana saya bisa komunikasi dengan para tukang beca, berkomunikasi dengan tukang sampah, mau tukang copet, mau tukang segala tukang. Yang penting mereka itu bisa saya senyumin, bisa saya tolong, bisa saya komunikasi, bisa saya rangkul, bisa saya semua saya lakukan. Untuk apa? Untuk belajar dari kesombongan saya sebagai manusia. Anggi tahu kan saya ingin saya lebih rendah dari bumi ini. Saya tidak pernah inginkan saya lebih tinggi dari bumi ini. Karena bumi ini sudah terlalu ikhlas kepada saya untuk menampung segala dosa saya. Semua dosa saya di bumi ini tampung. Kenapa saya harus tinggikan diri saya di atas bumi ini? Maka saya berjalan di bulan Ramadan. Tidak bulan Ramadan pun itu tugas saya. Terus berjalan mencari ridho. Jadi saya ikut masa, saya bantu untuk memberikan ya semampu saya. Semampu saya. Setelah saya antar pun belanjaan saya mengerjakan hubungan saya sama Allah, saya sholat 2, saya keluar lagi untuk menjemput ridho Allah. Saya lakukan apa? Yaitu saya berbuat, yaitu saya yang tahu.
banyak orang memvideokan saya atau apa. Itu sebenarnya hanya contoh. Kenapa seorang bunda itu tidak pernah berhenti ya? Kok nggak capek? 1 bulan full. Kok kerjanya itu sudah dari subuh kerja berjalan, menunjukkan itu tadi, tidurnya kapan, istirahatnya kapan, sampai terawih masih dia menerima tamu-tamu di rumahnya. Nah, itu tadi. Mencari apa? Pintu rahmat. Masa saya siakan di bulan suci Ramadan. Arwah ibu saya melihat, arwah anak saya melihat, arwah bapak saya melihat, para malaikat melihat. Saya ingin dapat konten dari mereka. Saya ingin ada rumah. Saya akan terbangun di surga kalau saya bisa menjalankan ikhlas dan sabar saya untuk menunaikan apa yang diajarkan Rasul kepada saya. Nah, ini Bunda kan mungkin bisa memberikan semacam tips gitu ya kepada sahabat Bunda gitu untuk mengendalikan nafsu tadi Bunda. Ini yang mungkin susah gitu Bunda ya. Emang nggak gampang. Iya. Nah itu apa yang Bunda? Nengok orang jelek aja dibilang jelek kali. Ya kan? Selalu mulut, mata, telinga. Makanya itu kan kalau Bunda bersama-sama Bunda Indah, Bunda. Kalau yang jauh sama Bunda Indah dia nggak kuat. Ya, makanya kan segolongan. Ya, biarpun saudara. Kalau dia tidak segolongan, dia akan menjauh. Ingat itu. Dia pasti menjauh karena bukan golongan. Negatif positif tidak bisa disatukan. Kalau orang sudah bicara akhirat dengan dunia bagaimana dia mau satu. Tapi kalau sudah sama-sama menuju dunia dan akhirat pasti akan bisa bersatu. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang. Kembali kepada nafsu. Nafsu dasarnya itu adalah sombong, kufur, ingkar, lupa. 4 ini suka dipunya oleh manusia. Sombong, dia pasti lupa siapa dirinya. Ingkar, dia pasti lupa siapa dirinya. Kufur, dia pasti lupa. Kalau pembohong masih ingat. Jadi kalau sudah ada manusia seperti, pasti dia munafik. Itulah nafsu. Kalau sudah nafsu berkumandang, kalau dia punya karakter 4 ini, banyak itu orang merasa cantik, merasa kaya, merasa hebat. Sebenarnya kecantikan, hebat, kaya, jabat, itu hanya sebagai tameng yang diberikan Allah untuk diuji, menguji manusia itu. Karena di suatu saat kita kembali kepada dia, nggak ada pertanyaan cantik, kaya, nggak ada itu semuanya. Tapi kenapa di dunia orang merasa itu? Suka Bunda katakan, lihat tuh salon tuh penuh. Iya Bunda. Salon penuh untuk berubah. Seharusnya dirubah itu hati, bukan muka. Ini kebanyakan muka. Bagaimana nggak tadi nafsu terguncang terus? Dari bulu matamu yang palsu aja. Kau sudah membohongin Allah. Dari mata. Betul? Betul Bunda. Dah, saya nggak mau cerita terlalu jauh. Banyak pula nanti yang benci saya. Bunda ini nyindir kami. Karena ini kenyataan daripada Allah yang bicara. Kita tegur aja kita udah dibilang salah. Kita nasihati kita dibilang salah. Kita sudah korban, kita tidak dilihat. Kita membawa dia untuk kebaikan sampai saya masuk neraka demi orang itu. Saya itu biarlah terhina di hadapan Allah. Asal 10 yang Bunda tarik, tapi 1 yang dijatuhkan Tuhan. Allah hanya saya, hanya karena demi kalian. Enggak apa-apa, Bunda siap untuk disakitin sama Allah. Asal 10 hamba Allah ini bisa Bunda rubah dalam sistem apa yang diajarkan Al-Quran kepada saya untuk saya berikan kepada kalian. Enggak kuat, Anggi. Iya. Betul. Jadi bagaimana kita untuk menumbangkan nafsu itu? Hanya kita. Hanya kita. Nggak ada siapapun yang bisa. Hanya kita sendiri. Terus kedua, dekat sama orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Dia tidak akan pernah berhenti melangkah melalui kakinya untuk mengajak kebaikan. Dia bukan cuma untuk menunjukkan dia beriman dan dia beriman dan pintar membaca Al-Quran. Kakinya yang akan, kaki dan mulutmu yang akan menunjukkan kau itu orang soleh.
Setiap orang yang mengikuti jejak kaki seseorang dan mulutnya, dia ikutin. Dia pasti ikut dalam energi kebaikan. Untuk menumbangkan nafsunya itu. Nafsu tadi itu ya. Iya, insya Allah. Makanya dari kecil Bunda itu, hobinya itu ya suka mendengar tausiah dari, kalau Bunda ke masjid, ya Bunda memang suka belajar dengan orang-orang yang baik. Bunda suka mendengar orang-orang yang cerdas. Semua Bunda pelajari, terutama dari cerita dongeng yang baik, dari cerita Rasul. Bunda senang. Makanya sampai sekarang itu cerita kehidupan Bunda itu suka Bunda ambil cerita di masa Rasulullah. Masya Allah. Jadi ini pesan yang luar biasa dari Bunda Indah. Makanya ya. Bunda nggak apa-apa difitnah. Iya. Karena Rasul sendiri namanya pencinta Rasul, udah siap difitnah dong. Udah siap. Yang penting nggak boleh ngatain orang. Berkhotbahlah kau sesuai menurut ajaran Rasul. Jangan kau ajak orang untuk bersekongkol dengan mulutmu yang mengajak kebatilan. Jangan kau mengajak orang untuk jadi provokator, membenci orang. Itu nggak boleh. Ya, tapi ajaklah dalam kebaikan itu aja. Tadi yang tips dari Bunda tadi untuk mengendalikan hawa nafsu itu ya, terutama ini masih di Syawal mungkin bisa cantik. Masih ada kesempatan. Iya, masih bisa menjadikan kita tetap baik di 11 bulan ke depan. Malah gitu ya, dasarnya Allah masih memberikan puasa Syawal kan. Iya, masih ada kan Syawal, puasa 6 kan. Puasa 6, yakin sunnah. puasa 6 itu bisa menghilangkan dosa kita. Ternyata masih dalam puasa 6 aja dia masih melakukan dosa. Bagaimana dengan puasa yang kau katakan puasa? Puasa Ramadanmu masih kau lakukan dosa. Puasa 6-mu pun masih kau melakukan dosa. Dosa apa? Yang tersembunyi dalam tubuhmu. Kau yang tahu antara Allah dan dirimu. Hablum minallah ya. Asal jangan kau mengatain orang lain. Tidak berhak kita untuk mengurus dosa orang. Tidak berhak kita mengurusi agama orang. Yang kau urus adalah dosamu dan agamamu. Kau tegakkan untuk kau berikan contoh yang baik kepada siapapun. Bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Amin. Itu aja. Luar biasa, malam ini bincang-bincang ya di bulan Syawal sama Bunda, banyak pesan-pesan Bunda yang sangat berharga ya Bunda, bisa menjadi masukan bagi kita, juga evaluasi diri bagi sahabat-sahabat Bunda dimanapun di seluruh Indonesia. Terima kasih Bunda malam Sama-sama, ini, Anggi. luar biasa, Terima kasih mudah-mudahan kembali. sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat Bunda Indah yang sudah menonton podcast Bunda Indah Institute. Silahkan bunyikan loncengnya, like and subscribe supaya ke depan konten-konten Bunda Indah akan bisa mendapatkan dan bisa didengarkan oleh sahabat-sahabat Bunda Indah di seluruh Indonesia. Terutama ilmunya. Ilmu yang Bunda sebarkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Iya, amin. Mohon maaf ya. Mohon kalau ada maaf. kata-kata Bunda salah, termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia yang Bunda cintai, kaum muslimin dan muslimat. Semoga podcast kali ini masih di bulan Syawal. Tolong berkacalah kepada Allah. Siapa diri kita? Apakah kita orang yang benar atau tidak? Karena kesempurnaan cuma milik Allah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.